Damai sejahtera bagi kita semua. Bulan Pelkes GPIB telah tiba. Keluarga besar GPIB kembali berkesempatan untuk menghayati dan meningkatkan semangat dalam melayani dan bersaksi. Memang, mirip dengan tahun lalu, bulan Pelkes tahun 2021 ini pun masih diwarnai pergumulan pandemi COVID-19. Meski demikian, kiranya kita semua tetap sehat, bersemangat, dan berhikmat dalam menjalani, juga memaknai karunia kehidupan dari Tuhan. Selagi nafas masih ada, selagi tenaga masih Ia beri, hendaklah hidup kita dan keluarga terus berbuah demi memberitakan kasih-Nya dan demi mewujudkan damai sejahtera Kristus bagi seluruh ciptaan. Mari kita berdiri dan bersama mengagungkan Sang Tritunggal Maha Kudus. Mari berdoa secara berbalasan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kini dan kekal selama-lamanya. Bersama dengan keluarga besar GPIB di seluruh penjuru tanah air Indonesia, kami bersama memasuki bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mampukanlah kami memaknai dan mewujudkan pelayanan dan kesaksian yang semakin sesuai dengan kehendak Bapa, semakin meneladani kasih Yesus, semakin berkembang dan dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami. Tumbuhkanlah solidaritas serta tindakan nyata kami, khususnya dalam mendukung saudara-saudara yang tersebar di berbagai pos-pos Pelkes. Berkatilah kebersamaan kami, ya Yesus, Sang Kepala Gereja. Melalui pujian, renungan, dan doa yang kami lakukan bersama keluarga kami, buatlah kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berbakti. Amin. Dipersilakan duduk. Surya perkasa dan terang, cahaya
Marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab. O Roh Kudus, bimbinglah kami untuk mengerti sabda Tuhan ini. Hanyalah Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri, yang mengerti kehendak Allah dan juga yang menerangkan kepada kami apa yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam dan melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya. O Roh Kudus, bekerjalah di dalam persekutuan kami ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri membuka Alkitab Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Kalau kita sudah menemukannya, marilah kita mendengar pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh keluarga Palar Sinanu. Dipersilakan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas, Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, Sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita dari Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat 6. Lalu dirumuskan sedemikian rupa oleh Majelis Jemaat GPIB Nazareth dengan rumusan dogmatis teologis yang dikaitkan langsung dengan bulan pelayanan kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Rumusan tersebut dibawa tema kesetiaan dalam perbuatan selain ibadah. Kalau berbicara tentang kesetiaan dalam perbuatan, tentu itu tidak terlepas daripada ibadah kepada Allah. Maka itu berarti beribadah kepada Allah haruslah ibadah tersebut nyata di dalam sikap, perilaku, dan perbuatan orang yang beriman. Perbuatan yang dimaksudkan itu juga tidak dilakukan
hanya pada saat-saat tertentu saja. Tapi perbuatan itu sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh Allah harus dikerjakan dan dilakukan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Kalau berbicara tentang kesetiaan, adalah juga harus bertolak daripada kesetiaan Allah. Allah itu setia adanya. Dan kesetiaan Allah itu nyata di dalam perbuatannya, di dalam tindakan atau pekerjaannya. Kesetiaan Allah dalam perbuatan dan tindakannya dapat kita rasakan. Antara lain kita beroleh kesempatan untuk hidup. Kita bisa bergerak dan bisa ada. Sekalipun dalam kondisi seperti sekarang ini. Yang pasti Allah itu setia. Setia menggenapi apa yang dijanjikan olehnya. Janji pemeliharaan, penyertaan di sepanjang kehidupan kini dan selama-lamanya. Jikalau kita memperhatikan, yaitu ayat demi ayat dari pembacaan ini. Yang pertama tadi kita bacakan, yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah itu adalah setia adanya. Dan dia melakukan perkara-perkara yang besar. Karena dia yang berfirman memang bumi, maka tentu bumi yang dimaksudnya adalah tempat di mana kita berada sekarang ini. Bumi di dalam istilah bahasa Alkitab eretz. Eretz itu adalah tanah atau negeri atau bahagian daripada alam semesta. Jadi kalau dikatakan yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, bisa juga artinya memanggil orang-orang yang ada di muka bumi itu. Atau yang ada di atas tanah, yang ada di negeri itu sendiri. Tapi juga kalau dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman memanggil bumi, berarti juga bisa dihubungkan dengan semua apa yang ada, yaitu di atas muka bumi ini. Bumi itu ada karena Allah yang menciptakan. Dan yang diciptakan oleh Allah yang disebutkan bumi harus mendengarkan Dia. Bahasa seluruh ciptaan itu memang tidaklah sama. Tetapi Allah memanggil masing-masing ciptaannya dengan cara Allah sendiri. Manusia tidak dapat mengerti bagaimana Allah berbicara kepada burung-burung maupun juga ikan-ikan maupun kembang atau pohon-pohon lainnya. Tapi karena itu adalah ciptaan Allah dan berada di atas bumi ini, itu berarti Dia juga atau seluruh ciptaan itu harus mendengar panggilan daripada Allah itu sendiri. Disebutkan Allah yang Maha Kuasa mau menyatakan bahwa yang ada di bumi itu adalah selaku ciptaan lemah adanya. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada kesanggupan. Apatah lagi seperti nyata yang dialami dan dihadapi oleh umat manusia di seluruh muka bumi ini. Tidak ada pengecualian.
Bukan hanya yang ada di Asia Tenggara atau di Asia. Manusia yang ada di Eropa Timur maupun di Eropa Barat. Dan di belahan dunia lainnya, apakah Kanada, Amerika, maupun juga Brasil, maupun juga yaitu Argentina, baik Australia, pun juga New Zealand. Dan juga negara-negara bagian lainnya lagi. Orang-orang yang ada di sana juga lemah adanya, tidak berdaya. Kemampuan di bidang teknologi maupun di bidang ilmu pengetahuan. Tidak ada lagi kekuatan di dalamnya. Tidak bisa membawa mereka keluar dari permasalahannya. Terlalu lemah adanya. Karena memang adalah ciptaan. Ciptaan itu ada karena ada yang mengadakannya. Dan karena itu Allah yang maha kuasa itu, Tuhan yang maha kuasa itu menyapa bumi ini untuk menyatakan bahwa dialah yang maha kuasa. Bahwa dialah yang berkuasa. Ciptaannya tidak mempunyai daya apa-apa pun. Apakah mereka percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada Tuhan? Apakah mereka negara yang superpower adikuasa atau negara yang sedang berkembang atau terkebelakang? Bahwa ada batasan-batasan kemampuannya. Dan Allah yang adalah Tuhan kita yang maha kuasa menyapa bumi ini, menyapa seluruh ciptaannya. Dalam konteks kita yang beribadah dari jemaat GPB Nasret, menyapa jemaat GPB Nasret. Kalau dia menyapa ciptaannya, menyapa bumi ini, menyapa seluruh alam semesta, menyapa kita sebagai manusia baik yang percaya kepada Tuhan atau sebaliknya. Dan kita yakini bahwa dia ada di surga. Atau Alkitab berkata dia adalah di langit. Kalau berbicara di manakah Allah Tuhan itu, Tuhan yang maha kuasa itu berada. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa dia ada di langit. Dia ada di surga. Apa sebenarnya yang dimaksudkan langit dan surga? Di dalam Alkitab kita temukan dua istilah itu. Sesungguhnya itu adalah mempunyai pengertian yang sama. Contoh misalnya surga atau langit itu adalah siamain. Siamain. Kalau orang Greka mengatakan yaitu Ouranas. Kalau dikatakan di dalam bahasa Indonesia, yaitu langit, bumi, bertolak dari Kejadian 1 ayat 1. Tapi pengertiannya adalah secara fisik. Padahal di dalam Alkitab, bisa dua pengertian langit dan surga itu. Bandingkan yaitu Matius pasal 5 ayat 11. Kalau kita lihat lagi yaitu perjanjian baru, di mana dikatakan langit sebagai benda padat, seperti makhluk terbalik. Coba perhatikan cakrawala. Matahari terbit setiap hari dari ujung langit dan beredar ke ujung lainnya. Mazmur 19 ayat yaitu 4-6. Ada tingkap-tingkapnya yang terbuka. Melalui mana hujan turun. Kejadian pasal 7. Berdasarkan kejadian ini bicara tentang langit. Di mana Tuhan Allah yang Maha Kuasa memanggil bumi itu sendiri. Menurut kejadian pasal 7 ini. Matahari itulah yang berputar dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Tetapi sesungguhnya kita tahu, dan perkembangan ilmu dan teknologi
Bukan matahari yang bergerak dari ujung ke ujung. Bukan matahari yang mengitari bumi. Bumilah yang bergerak dari ujung ke ujung. Bumi itulah yang mengitari matahari itu sendiri. Tetapi saudara-saudaraku, sesungguhnya tidak bertentangan di sini. Karena apa ini mempunyai pengertian rohani. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Matahari bergerak terus menerus. Yang walaupun kita bumilah yang bergerak. Bumi itulah yang juga dari ujung ke ujung mengitari matahari. Tetapi yang sesungguhnya mau dikatakan, jikalau bumi di mana manusia berada bergerak terus, pertanyaannya ialah bahwa tidak boleh dia keluar dan menyimpang daripada poros itu sendiri. Dia harus bergerak. Kalau dia bergerak, maka seisi bumi itu akan mengalami kegelapan. Tetapi karena dia berputar terus-menerus, maka kalau siang ada di Indonesia misalnya, malam ada di Amerika sana, dan sebaliknya, dan sebaliknya. Karena itu, matahari yang menunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa, yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Sedangkan cahaya bulan dapat kita perhatikan dan dapat lihat. Kecuali matahari tidak dapat kita lihat. Itu menunjuk kepada kemahakuasaan Tuhan Allah. Yang menerangi semua, yaitu planet-planet. Menerangi semua alam semesta. Menerangi dan menyinari semua ciptaan. Termasuk kita pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus. Dari manakah dia memanggil yaitu bumi ini? Memanggil manusia dan seisi yang ada di dalam di atas bumi. Bahwa dia memanggil dari surga. Surga itu apa? Surga itu adalah tempat kediaman Allah. Dan mereka selalu dekat sekali kepada dia. Siapakah yang dekat sekali kepada dia? Tak lain dan tak bukan mereka yang mau mendengar panggilan Allah itu. Mereka yang mau memperhatikan panggilan Allah itu. Baik panggilan beribadah. Seperti pada malam hari ini. Panggilan untuk bekerja sesuai dengan profesi. Panggilan untuk berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Panggilan untuk bersaksi, menyaksikan perbuatan Tuhan. Panggilan untuk melayani, sesuai talenta-talenta karunia-karunia yang ada pada kita. Dan juga panggilan kita, meneruskan perbuatan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dan dia memanggil. Dia panggil terus. Ada satu lagu yang sangat sederhana, liriknya sangat singkat. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Allah memanggilmu, ibu, bapa. Allah memanggilmu, hai pemuda-pemudi. Allah memanggil kita senantiasa. Engkau mungkin atau kita tidak langsung mendengar panggilan Allah dengan suara dari surga atau dari langit. Tapi sesungguhnya roh Allah bekerja. Roh Allah itu bekerja menggerakkan hati, pikiran, hidup kita untuk datang kepadanya. Dan kita mau menjawab, Engkau yang memanggil aku. Engkau yang memilih aku. Engkau yang mengundang aku datang. Maka aku segera datang kepadamu. Bandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus, marilah. Datanglah kepadaku. Hai kamu yang berbeban berat.
yang berletih lesu. Hai kamu yang teraniaya, yang tersiksa, yang nyaris putus asa, yang tidak berdaya, yang tidak ada kekuatan, nyaris putus tali bergantung, hampir pecah tanah berpijak, tidak tahu makan apa, minum apa, tidak tahu mau berbuat apa, dan berapa lama lagi yaitu wabah dan virus seperti ini. Dia yang adalah Tuhan Allah, yang memanggil dan memilih kita. Dia menyapa kita pada malam hari ini. Datanglah kepadaku, hai anakku. Aku di surga, kau di bumi. Tapi bumi adalah ciptaanku. Semua yang ada di atas bumi aku peduli. Aku memperhatikan. Aku memelihara. Apatah lagi engkau, hai anakku. Bandingkan burung di udara, bunga bakung di padang. Aku pelihara, aku jaga, aku naungi. Aku memanggil mereka dengan bahasaku sendiri, dengan caraku tersendiri. Dan mereka menjawab aku. Maka tersedialah makanan mereka. Dan mereka bertumbuh, mereka berkembang. Apatah lagi kamu, hai anak-anakku. Aku telah menyelamatkan kamu. Aku telah menyembeli atau tersembeli atau terkoyak-koyak atau terpecah-pecah. Bagaikan roti yang dipecah-pecahkan. Aku telah memberikan nyawaku hanya untuk keselamatan kamu. Dengarkanlah itu. Datanglah sekarang ini kepadaku. Tidak ada kelegaan, tidak ada ketenangan, kedamaian, tidak ada ketenteraman, tidak ada pertolongan selain daripada aku. Aku yang memanggilmu, hai bumi. Dengarkanlah, jangan engkau hanya memperhatikan apa yang ada di atas bumi ini. Jangan pikiranmu hanya berpusat dan tertuju kepada dunia ini, kepada bumi ini. Memang engkau ada di bumi. Aku tempatkan engkau di bumi ini. Memang juga bukan untuk terikat dengan bumi. Karena itu arahkanlah hatimu, pandanganmu. Tujukanlah hidupmu kepada Dia. Perhatikanlah perkara-perkara yang di atas. Di mana aku ada? Di mana Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu berada? Dari mana suara panggilan itu datang? Dengarkanlah Dia, lihatlah Dia, pandanglah Dia, berserulah kepada Dia. Jawablah Dia sekarang ini. Maka kalau orang Israel berdoa, Dia berkata, jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga. Jenguklah aku Tuhan. Jenguklah kami Tuhan dari tempatmu yang kudus, yaitu dari dalam surga. Ulangan 26. Karena bangsa Israel menyadari bahwa mereka tidak bisa bertahan di dalam hidup tanpa Allah. Jenguklah saya Tuhan. Kunjungilah saya Tuhan. Datanglah engkau Tuhan. Jangan engkau berlalu. Jangan engkau melewati kami. Hampir malam, Tuhan, tinggallah bersama kami. Bandingkan misalnya dua orang menuju ke Emmaus. Sudah mendekati malam. Seseorang yang bersama dengan mereka. Mereka tidak tahu siapakah dia, padahal dialah Yesus. Tapi pada akhirnya mereka tinggallah bersama-sama dengan kami. Jangan lewati bumi ini. Jangan lewati kampung kediaman kami ini. Jangan tinggalkan kami. Jangan berpisah dari kami. Jenguklah kami. Malam ini juga saudara-saudaraku, serukanlah seperti itu kepada Allah yang juga memanggil kita di bumi sekarang ini. Dalam konteks kita sekarang di negeri Indonesia tercinta ini. Bahwa manusia di bumi persada Indonesia tercinta ini, bahkan yaitu di bumi belahan bumi lainnya pun,
bahwa dia sesungguhnya berkehendak supaya orang berseru kepada dia dan berkata, jenguklah kami Tuhan. Tataplah kami Tuhan. Pandanglah kami Tuhan. Lihatlah kami Tuhan. Dari manakah datang pertolongan kami Tuhan? Hanyalah daripadamu yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang seiman, ayat 2 dikatakan tadi, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar dengan cahaya kemuliaan Allah. Dari Sion itu dia tampil dengan cahaya yang bersinar, menerangi seluruh ciptaan yang ada di bumi. Karena antara lain manusia yang ada di bumi, yang mana tadi dipanggil mereka oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, mungkin hidup di dalam malam maut, atau di keadaan gelap gulita, dalam keadaan bayang-bayang maut, karena penyakit, atau karena tekanan sosial, tekanan ekonomi lainnya, dan sebagainya. Langsung hubungkan dengan apa yang kita alami sekarang ini, khusus dalam masa-masa yang sulit ini. Hidup di dalam kegelapan. Tidak tahu kapan kegelapan itu berlalu. Kapankah kegelapan itu lenyap? Saudara-saudara, bandingkan dalam satu ruangan yang gelap gulita. Kita ada di dalamnya. Kita tidak tahu di mana dan bagaimana keadaan kita dan lingkungan kita. Kita tidak bisa melangkah kemanapun. Karena ruangan itu tertutup gelap gulita. Tak mungkin kita dapat mengusir gelap atau kegelapan dalam ruangan dengan alat apapun. Tetapi yang dapat menerang atau juga dapat mengusir kegelapan itu. Contoh yang sangat sederhana ini kita tahu persis sejak kecil. Bila mana kita bawa lilin atau lampu kecil, sekecil apapun nyalanya, kegelapan akan berlalu, diganti oleh cahaya, lilin atau pelita yang bersinar, kegelapan itu akan hilang. Bukankah ini ilustrasi untuk anak-anak yang sangat sederhana berpikir, yang mudah dapat dipengerti? Kegelapan yang menudungi hidup ini. Bahkan ada orang hidup di dalam pikiran yang gelap, hati yang gelap, jiwa yang gelap, semua hidupnya gelap. Dalam kegelapan seperti itulah, karena mungkin berbagai tekanan seperti keadaan sekarang. Tuhan kita Allah yang bersemayam di surga, di langit itu. Dia memanggil kita dari bumi ini. Dia berkata, akulah terang yang benar. Datanglah kepada aku. Maka kegelapan yang menudungi hidupmu, kegelapan yang diakibatkan ekonomimu menjadi lemah atau krisis ekonomimu, atau tubuhmu tidak berdaya dan juga pekerjaanmu sudah tidak ada, atau juga mungkin sudah pensiun dan sebagainya. Dia bilang, buka hatimu, aku memancarkan cahaya kemuliaanku kepadamu. Cahaya kemuliaan Allah itu bersinar-sinar. Maka kegelapan hati, pikiran, jiwa, tubuh kita hilang lenyap. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Tuhan, akhirnya semuanya menjadi indah adanya. Seperti dikatakan juga dalam ayat 3, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Allah kita datang. Allah yang datang kepada umatnya Israel. Kalau kita masuk dalam persaksian perjanjian baru, Allah itu datang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub datang. Yang tak pernah dilihat, tak pernah bisa diraba oleh bangsa Israel. Tapi Allah itu telah datang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Dia telah datang. Dia telah datang ke dalam dunia ini. Dan dia datang tak pernah tinggal diam. Dia bergerak, dia bertindak, dia berbuat sesuatu.
Dia datang kepadamu ibu, bapak, saudara-saudaraku malam ini juga. Dia datang melalui Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur. Dia tidak mengkehendaki hidupmu di dalam kegelapan. Sinarnya memancarkan kemuliaan Allah. Dia datang kepadamu. Dia ketok pintu hatimu, bukalah pintu bagi dia. Jangan engkau terkungkung, terbelenggu, tertutup hatimu, pikiranmu hanya memikirkan masalah dan kesulitan hidup. Dia datang, buka hatimu, buka pikiranmu. Kita buka hidup kita. Dia yang datang. Dia yang datang tidak pernah tertidur terlelap. Dia yang datang tak pernah berhenti bekerja. Dalam Injil Matius dikatakan, Bapakku bekerja hingga sekarang. Dan aku pun bekerja sekarang juga. Bapamu bekerja yang ada di surga. Dia berdoa untuk kita. Dia bekerja dan menolong kita melalui Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya tadi waktu kita baca Alkitab, lalu dalam renungan ini kita mohon bimbingan Roh Kudus. Allah itu bekerja melalui firman Allah di dalam dan oleh Roh Kudus. Saat ini juga firman Allah diberitakan, berarti Roh Allah bekerja. Bekerja di dalam hidup kita ini. Dia tidak pernah berdiam diri. Dia bergerak terus. Yang bekerja melalui roh. Dalam bahasa Hebrew itu roh itu ruach. Ruach itu adalah angin. Roh Kudus itu bagaikan angin yang bergerak. Yang dikatakan tadi bahwa sesungguh-sungguhnya di hadapannya api menjilat sekelilingnya dan bertiup badai yang dahsyat. Saudara-saudaraku, api yang menghanguskan, tapi juga angin yang bertiup dengan dahsyat. Ruah, Rohul Kudus. Dia bertiup tak pernah berhenti, tak pernah berdiam. Dia bekerja juga sekarang ini melalui firman-Nya. Dia yang menghiburmu, dia yang menolongmu. Bagaikan bandingkan orang yang lumpuh. Yesus berkata, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Dia berkata, dan ada kuasa dalam perkataannya. Orang lumpuh itu berdiri karena kuasa perkataan Yesus. Orang lumpuh itu berdaya memikul, yaitu tempat tidurnya, karena kuasa perkataan Yesus. Orang lumpuh itu dapat berjalan karena kuasa perkataan Yesus. Perkataan itu adalah sabda Tuhan yang diberitakan pada malam hari ini kepadamu dan kepada aku. Perkataan Tuhan itu berkuasa menjadikan kita bangkit, menjadikan kita bangun, menjadikan kita tegak. Setelah kita mampu memikul tempat tidur, mampu memikul beban, mampu memikul pergumulan-pergumulan. Dan waktu kita pikul itu disuruh berjalanlah. Berdiri, mampu memikul di atas pundaknya. Dia tidak menghujat Allah. Kapan berakhir beban di dalam hidup saya ini, dalam rumah tangga saya ini? Kapan? Bukan itu. Jangan tanyakan. Berjalanlah. Tuhan Allahmu datang dalam Kristus Yesus. Dan dialah yang memanggil kita. Dan dia bergerak terus. Seperti Yesus. Dari Judea. Baik ke Galilea. Bahkan sampai ke Samaria. Dia bergerak dari desa ke desa, dari kota ke kota. Saudara-saudara, gerakan seperti inilah yang menjadi gerakan daripada orang percaya kepada Tuhan. Gerakan daripada yaitu gereja-gereja yang bersifat oikumenis. Gerakan daripada GPB secara khusus. Sebagai satu persekutuan yang harus melayani dan bersaksi dalam hubungan dengan pelayanan dan kesaksian
Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Sejarah awalnya GPB hanya di kota-kota besar. Tetapi dalam sejarah tumbuhnya, dia bertumbuh dan bergerak. Dan dia pikul semua apa yang menjadi beban dan pergumulan persekutuan umat. Dia bergerak terus sampai di pedalaman-pedalaman Sumatera, pedalaman-pedalaman juga yang ada di Jawa maupun Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, maupun juga Sulawesi Selatan, Tenggara, atau Sumatera Barat. Gereja GPB berjalan terus. Dan tentu dia tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam pengertian jemaat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Bangunlah jemaat GPB 327 jemaat. Dan pikullah bersama-sama apa yang menjadi beban dan pergumulan dari 327 jemaat. Jemaat yang kuat ekonomi, jemaat yang kuat dan hebat sumber daya manusia. Tidak boleh dia berdiri sendiri, lalu dia pikul, lalu dia berjalan sendiri. Harus kita melihat jemaat-jemaat yang kecil, yang tidak berdaya, yang tidak ada kekuatan lagi. Jangan ada jemaat GPB yang bangun sendiri dan pikul sendiri, lalu karena dia masih kuat, lalu dia berjalan, meninggalkan jemaat-jemaat yang lain. Tuhan memanggil bumi. Dalam konteks GPB berpelkes, Tuhan memanggil GPB di kota dan di pedalaman-pedalaman. Jemaat yang besar, jemaat yang kecil sebagai satu anggota tubuh. Dan Yesus memancarkan cahaya kemuliaannya. Dan Yesus datang kepada mereka. Tidak melihat apakah jemaat besar atau jemaat kecil. Tidak melihat apakah di sana banyak uang, banyak aset, atau tidak punya sama sekali. Yesus yang datang itu bukan hanya untuk mereka atau jemaat yang ada di kota besar, baik juga Jakarta atau tingkat provinsi, tingkat kabupaten, atau kota madya tingkat kecamatan sampai di pedalaman. Dia datang dan berjalan bergerak terus. Berpelkes berhati kita secara bersama-sama. Untuk bangun bersama-sama. Tidak hanya kita ingat membangun persekutuan jemaat kita yang ada di kota atau yang besar. Tapi hendaknya kita ingat mereka yang ada di bumi persada Indonesia ini juga Tuhan memanggil mereka, memilih mereka. Dan dia menempatkan kita di jemaat yang besar. Yang juga beroleh banyak kasih karunia Tuhan untuk mengingat mereka. Karena mereka sekarang tidak bisa lagi berdiri. Andai kata saya buat misalnya klasifikasi di dalam jemaat. Ada kategori yaitu klasifikasi A, B, C, D, E, F. Waktu saya di Majelis Sinode dulu 2 periode klasifikasi jemaat-jemaat tanpa kita umumkan langsung itu. Klasifikasi A yaitu mungkin masih bisa bertahan. Masih bisa dengan yaitu dana-dana, misalnya dana-dana abadi, satu persatu sebagian digunakan untuk biaya-biaya operasional program. Klasifikasi B barangkali juga masih bisa bertahan. Klasifikasi C sudah mungkin barangkali bisa bertahan hanya mungkin 1 tahun lebih lagi. Bagaimana D, bagaimana F, bagaimana F. Bagaimana mereka bisa bertahan lagi. Warga jemaatnya juga pun sudah diliputi oleh kegelapan. Kegelapan dalam pengertian bahwa mereka tidak beroleh sinar yang menggembirakan atau menggairahkan atau menyenangkan karena putus hubungan kerja. Yang tadinya banyak objek-objek sekarang terbatas harus tinggal di rumah dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang seiman, ini menjadi pergumulan kita di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Saya telah memonitor jemaat-jemaat GPB secara keseluruhan. Saya sebagai Ketua Badan Penasehat Majelis Sinode GPB juga mengamati, memonitor, sering konsultasi dengan rekan di Medan Merdeka Timur 10. Bagaimana sekarang kondisi yaitu ekonomi daripada GPB itu sendiri. Klasifikasi A sekarang sudah turun dia ke klasifikasi B soal kemampuan ekonomi. Klasifikasi B sudah turun ke C, di klasifikasi ekonomi kalau soal ekonomi. C sudah turun ke D, E sudah turun ke F, F mau turun ke mana lagi? Boleh katakan banyak sekarang jemaat GPB
Sudah menyatakan kepada saudara tidak sanggup lagi membayar gaji pendeta. Berapa persen dari 327 jemaat sekarang seperti itu? Dan sebagainya banyak hal. Saya mantan pendeta Nazaret, saya tahu. Jemaat Nazaret yang punya kesadaran selama ini. Dalam hal merespons panggilan Tuhan. Dan jemaat Nazaret selama ini juga mau bergerak. Tidak mau tinggal diam statis hanya untuk dirinya sendiri. Pos-pos pelayanan yang didukung oleh yaitu jemaat GPB Nazaret adalah bagian Kalimantan sana. Bahwa tidak hanya jemaat di Nazaret merasa bahwa kami bisa berdiri, kami bisa memikul kebutuhan masalah kami dan kami bisa berjalan tanpa siapapun. Sebelum COVID-19 ini jemaat Nazaret betul-betul mau berkata bahwa bebanmu hai jemaat A, jemaat B perlu apa? Kami siap membangun atau memikul bersama. Itu jemaat Nazaret selama ini. Saya berharap walaupun dalam kondisi apapun, jemaat Nazaret tetap komit dan konsisten. Itu yang saya mengatakan bahwa Tuhan telah datang dan tak pernah berdiam. Tuhan tetap bergerak dan tidak pernah pasif, statis dan putus asa. Demikian juga GPIB. Walaupun sekarang jemaat-jemaat GPIB lainnya itu sudah mulai berteriak. Tekanan beban derita di atas pundak mereka sudah tidak sanggup lagi. Nyaris mereka tidak mampu lagi berjalan. Di mana engkau hai jemaat yang masih kuat, yang potensial? Di mana engkau sesama anggota tubuh Kristus? Tuhan telah datang dan Tuhan memanggilmu. Jangan keraskan hatimu, engkau tidak peduli kepada orang lain. Ekonomimu, kemampuanmu, keuanganmu hanya untuk dirimu, hanya untuk jemaatmu. Apakah engkau seperti itu? Saya yakin Nazaret tidak seperti itu. Ada orang lain, saudara kita di mana-mana sekarang ini. Sekarang ada penundaan yaitu vikaris. Ada antri sekarang masuk sekolah tinggi teologi. Ada sekarang itu sudah selesai melamar untuk divikariatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kalau divikariatkan mereka, sedangkan sekarang ini banyak pendeta-pendeta. Kegiatannya sekarang hanya pelayanan dengan menggunakan Zoom. Ada juga yang langsung ke lapangan tapi terbatas. Kalau diterima lagi ini menjadi vikaris, sedangkan yang sekarang pun pendeta-pendeta di Pospel kesekian banyaknya. Tidak tahu lagi dari mana mereka bisa hidup. Jemaatnya, anggota jemaatnya pun tidak punya apa-apa lagi. Anggota jemaat mau memberi, mau menyumbang, tapi dia sendiri pun tidak punya, tidak cukup. Dia mau memberi, tapi untuk dirinya pun tidak ada apa yang mau diberi. Kegelapan maut itu nyaris juga menurungi kehidupan. Sampai ke sini, equilibrium bertumbuh dalam keseimbangan. Bertumbuh di dalam kebersamaan. Itu yang berbicara masalah tentang keadilan, yaitu misipat. Misipat itu adalah penting. Keadilan Allah itu nyata bandingkan ayat-ayat seterusnya. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Saudara-saudara yang seiman kepada Tuhan, bawalah kepadaku. Engkau mau datang tanpa mereka, akulah kamu. Bawa mereka. Yang kupanggil, yang kupilih. Jangan hanya engkau datang sendiri pada aku. Kamu adalah persekutuan yang harus melayani bersama, bersaksi bersama. Engkau datang sendiri berarti hidup individualistis, egosentris. Tidak mau peduli terhadap orang lain. Ada jemaatmu, baik pribadimu, lupa engkau, jemaat lain tidak bisa datang. Tidak bisa beribadah, tidak bisa melayani karena tidak punya apa-apa lagi. Bawa mereka itu, dukung mereka, perhatikan mereka, tanya mereka itu ya. Karena aku juga mau menerangi mereka. Aku juga memanggil mereka karena mereka bukan di luar bumi. Bumi GPIB contoh dalam konteks kita sekarang ini. Ini yang perlu kita hayati saudara-saudaraku yang seiman.
Kamu harus berlaku adil. Kamu cukup benar, syukur pada Tuhan. Tapi ada temanmu, saudaramu tidak cukup. Hendaknya yaitu kecukupanmu itu sesungguhnya bahwa engkau teruskan bagi-bagi kepada orang lain supaya adil. Sama dengan aku, kata Yesus, aku berikan nyawaku supaya kamu yang sesungguhnya kehilangan nyawa, supaya kamu yang sesungguhnya disalibkan, supaya kamu menjadi orang yang terkutuk. Tapi aku ambil alih seluruhnya itu. Lalu kemudian kamu bukan lagi orang yang terkutuk. Kamu sudah menjadi orang yang mendapat kasih karunia Allah. Kamu yang tadinya harus mati karena kutukan mendapat hidup yang kekal. Karena aku berseru padamu. Aku berkata, bawa mereka itu. Bawa yang lain itu. Juga dalam konteks lebih, bawakanlah Injil itu kepada yang lain juga. Supaya mereka juga bisa datang kepada, supaya mereka juga bisa mengenal. Masalah juga ayat yang terakhir dikatakan, langit memberitakan keadilan. Keadilan itu juga dalam bahasa asingnya Yud Sedek. Sedek ialah adil. Setelah bangsa Israel dibuang ke Babilonia, 70 tahun mereka di sana. Lalu kembali mereka ke Yerusalem membangun di bawah pimpinan Ezra, membangun Bait Allah. Di bawah pimpinan Nehemia membangun tembok Yerusalem. Pengertian sedek yaitu adil itu adalah memberi. Sedek. Dari sedek lahir kata itu sedekah. Sedekah, pemberian, mulai kembali bangsa Israel dari Mesopotamia, Irak yang sekarang ini. Kembali mereka ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem, membangun. Disitulah berubah atau berkembang pengertian sedek menjadi memberi, menjadi sedekah. Berarti orang Kristen itu bukan untuk menerima. Dia harus adil. Dan Allah akan datang mengadili katanya dengan hukum yang benar. Karena itu kita harus memberi sedekah. Sedek itu adil. Tidak mempersoalkan apakah hanya 1 rupiah, 2 rupiah. Atau apapun. Engkau memberikan sedekah. Apalagi ada pada kita. Tuhan memberi banyak, dia minta banyak. Kalau dia beri sesuatu, kita sedekahkan. Sedek itu adil. Kalau kita berhati pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau memberi, tidak mau memperhatikan orang lain, tidak mau membawa orang lain, mau berjalan sendiri, berpikir sendiri, lupa kepada orang lain, berarti tidak adil. Itu yang disebut aku menuntut keadilan. Bagi orang yang tidak mau bersedekah, bagi orang yang tidak mau memberi. Karena itu lahirlah satu ungkapan, lebih untung memberi daripada menerima. Karena itu keadilan. Kita telah menerima hidup yang kekal. Allah berlaku adil pada kita. Maka Allah yang berlaku adil pada kita, setia adanya, maka setia juga berlaku adil kepada ciptaannya di bumi ini. Allah memanggil mereka di bumi. Berarti bukan kita, yaitu bersedekah hanya kepada orang yang seiman kepada Kristus. Tapi kita berlaku adil, bersedekah, sedek kepada siapapun yang ada di bumi. Agama apapun dia, aliran apapun dia, tetangga pun tidak seiman, partai apapun dia, suku apapun dia, sedek, bersedekah kepada mereka. Baru adil adanya. Itulah yang harus kita lakukan. Allah yang memanggil, Allah yang berseru, Allah yang menerangi hati dan pikiran kita. Allah yang datang dalam Yesus. Allah yang tak pernah berdiam diri tapi bergerak terus. Karena itu juga gereja GB tidak boleh tinggal diam dan statis atau berorientasi pada kepentingan diri. Tapi dia harus bergerak terus untuk memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus memberitakan roti hidup, tapi juga dia memberikan roti kepada banyak orang. Dia menyedekahkan dirinya, sekaligus nyata menyedekahkan roti
kepada 5.000 orang dan yang lain-lain. Malam ini juga dalam bulan Pelkes ini kita bersama-sama berkata dan berseru, jenguklah saya Tuhan, lihatlah saya Tuhan, tinggallah Tuhan bersama dengan aku, supaya aku bisa berdiri sekalipun sangat lemah, supaya aku bisa kuat memikul beban pergumulan kesulitan. Karena engkau berkata bahwa engkau pasti melegakan diriku. Karena engkau mengatakan engkau tidak meninggal. Supaya aku juga berjalan. Maka si lumpuh, sembuhlah dia. Karena ketiga-tiganya dia lakukan. Dia berdiri, dia memikul yaitu disebutkan tadi tempat. Lalu dia berjalan, bergerak. Sebagaimana Yesus datang. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita panjatkan syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau ya Allah telah datang ke dalam dunia yang nyata dalam kedatangan kehadiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau bergerak dan engkau tak pernah berdiam. Bahkan sekalipun engkau sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, engkau juga tak pernah berdiam, tapi engkau juga bekerja hingga sekarang. Bahwa Tuhan Allah bekerja di dalam kami. Karena Allah bekerja di dalam kami, maka kami juga bisa dapat bergerak dan dapat bisa melakukan tugas panggilan pengutusan kami. Terima kasih oh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa, mengingat gerejamu adalah berada di negeri ini. Karena itu kami berdoa bahwa pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia ini, kiranya mereka berhikmat dalam mengambil beberapa keputusan-keputusan sebagai lembaga eksekutif, juga sebagai lembaga legislatif DPR, MPR, dapatlah mereka yaitu mengesahkan beberapa ketetapan-ketetapan dan mengawasi semua jalannya kebijakan-kebijakan pemerintahan. Kami juga berdoa ya Tuhan, yaitu buat kesembuhan umat manusia di dunia ini, termasuk di Indonesia karena COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang dapat menolong mereka. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kami dengan adanya vaksinasi. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Tapi yaitu manusia, itu dokter-dokter, para medis mengobati. Tapi yang menyembuhkan kami yakini Tuhanlah yang memakai para medis dan ahli medis lainnya. Pakai mereka Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat semua pergumulan-pergumulan dan penderitaan bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Agar semuanya mereka beroleh pertolongan dari Tuhan. Biarlah semua umat manusia mengakui bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Dan memang telah datang ke dalam dunia dengan cara Tuhan tersendiri. Apakah Allah datang dengan caramu melalui yaitu virus ini?
Apakah caramu datang melalui penderitaan yang dialami manusia sekarang ini yang sangat menakutkan? Sesungguhnya Engkau berdaulat, kekuasaan kedatanganmu dengan cara Tuhan tersendiri. Dan yang penting sekarang kami berdoa dan berseru, jenguklah bangsa ini, jenguklah semua umat manusia di dunia ini Tuhan. Dan apabila Engkau menjenguk umat manusia, maka manusia akan tunduk kepadamu, dan kegelapan akan berlalu. Virus akan berlalu, digantikan oleh terang dan sinar yang membawa sukacita, yang bersumber dari Tuhan Yesus. Doa kami juga Tuhan, buat mereka-mereka semua yang senantiasa memerlukan lagi yaitu kebutuhan-kebutuhan hidup. Kasihani mereka semua, khusus jemaat-jemaat GPIB dalam rangka bulan Pelkes ini. Di antara anggota jemaat yang bergumul tentang apa yang mereka makan, minum, pakai, dan bagaimana selanjutnya hidup mereka. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung pun. Apalagi anak-anakmu yang beriman dan percaya kepadamu. Engkau kasihani mereka, Engkau pelihara semua mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan doa kami untuk pertumbuhan iman yang baik dari semua anggota-anggota gereja GPW, bahkan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Baik juga untuk pos-pos pelayanan kesaksian dimanapun Tuhan. Mereka agak jauh dari titik kontak sosial. Terbatas jemaat-jemaat di kota menjangkau mereka, mengunjungi mereka, melayani mereka. Tapi kami yakin berkat Tuhan itu akan dialirkan oleh jemaat-jemaat yang kuat kepada mereka yang lemah. Oh Roh Kudus, gerakkanlah warga jemaat untuk memberi perhatian kepada mereka yang lemah. Apatah lagi mereka yang beroleh banyak berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dan mereka yang tidak mempunyai lagi uang, tidak mempunyai lagi kekuatan sosial ekonomi, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Tuhan menjenguk mereka malam ini dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Doa kami juga Tuhan, buat Jakarta Timur, juga buat bulan Pelkes yang dirayakan dan dilayani oleh semua gerejamu, buat warga jemaat GPB Nasrani, baik pendeta, ketua jemaat, semua penatua, diakan, pelkat, PAPT, gerakan pemuda, PKP, PKILU, semua komisi-komisi dan BPBJ dan panitia dan tim kerja, organis, pianis, itu petugas LCD, semua Tuhan anggota jemaat, tua, muda, besar, kecil jemaat Nazaret, pada janda dan yatim piatu balu, mereka yang putus hubungan kerja atau sudah pensiun, mereka yang jauh saudara bersaudara tidak bisa mengunjungi karena kondisi sekarang ini, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Baik pegawai kantor majelis jemaat Nazaret, tolong mereka tetap melayani. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Demikian juga proses penyelesaian tanah waru, kami yakin sekarang sudah hampir rampung. Roh Kudus tolong supaya segala sesuatu dapat diselesaikan, khusus dari bagian Yayasan Hukum GPB, dapat juga bersama dan melalui majelis sinode, dapat juga meninjau, dapat juga melihat, memeriksa semua dokumen-dokumen, maka segera selesailah masalah tanah di waru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rakyat kami, bangsa ini, saudara-saudara kami walaupun tidak seiman dengan kami, tapi ada di bumi ini Bapa. Tuhan memanggil mereka yang ada di bumi. Berarti Tuhan melihat mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan peduli bagi mereka. Tolonglah kami menjadi alat kepedulian Tuhan bagi tetangga kami, bagi saudara-saudara kami, sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami, pelihara kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Ketika menyemangati jemaat di Korintus untuk berpelkes, Paulus berkata, "Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah." 2 Korintus 9 ayat 12. Persembahan yang kita berikan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, sekaligus mengandung nilai pelayanan dari keluarga kita kepada Tuhan. Sebab melalui dana yang terkumpul, keluarga kita terlibat menopang gereja Tuhan demi mewujudkan pelayanan dan kesaksian. Mari bersyukur dan melayani melalui persembahan sambil memuji Tuhan, pencipta alam Nusantara nan permai. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari berdiri, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kami pun rindu melayani Tuhan melalui perwujudan berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 2 Juni 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Pelayanan sakramen baptisan anak diadakan pada setiap minggu pertama dalam ibadah minggu jemaat pukul 10. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi kantor majelis jemaat 2 minggu sebelum pelaksanaan. Pembinaan katekesasi reguler periode 2021-2022 telah dibuka dan akan segera dimulai. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekesasi reguler, dapat mendaftarkan diri mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret pada setiap hari kerja. Dimohon koordinator sektor, sekretaris sektor turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing.
Dengan telah mendaftarnya beberapa calon penerima bantuan, dengan ini Komisi PPSDI dan PPK GPIB Jemaat Nazaret menyampaikan bahwa pendaftaran program bantuan biaya pendidikan formal D1, D3, S1 untuk warga jemaat tahun program 2021-2022 ditutup. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak Saudara. Dalam rangka bulan Pelkes GPIB 2021 yang jatuh di bulan Juni ini, maka dalam ibadah Minggu 6 Juni 2021 pukul 10 dilaksanakan ibadah pembukaan bulan Pelkes GPIB 2021 dengan menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan mengundang ibu-ibu anggota Pelkat PKP, anggota Pelkat PKB, dan PKLU dalam webinar dengan tema Berbisnis Kuliner di Era New Normal, subtema Frozen Food Skala UMK sebagai alternatif bisnis kuliner ringan modal, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 10 sampai 12 melalui aplikasi Zoom. Narasumber Leona E. Ngelan Unu, Diana Kandau Parinduri. Untuk informasi dapat menghubungi pengurus Pelkat PKP di sektor masing-masing. Pengurus Gerakan Pemuda mengundang seluruh pemuda untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Gerakan Pemuda bertema FOMO, Fear of Missing Out, yang akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Juni pukul 16 melalui aplikasi Zoom. Pemberita firman dibawakan oleh Penatua Eden Siahaan. Mohon partisipasi rekan-rekan pemuda untuk berpartisipasi dalam ibadah tersebut. Pengurus PKB mengundang seluruh anggota Pelkat PKB untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah Pelkat PKB pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 17 melalui aplikasi Zoom dengan tema Harta Benda, Amsal 27, 23 sampai 27. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Rudi Immanuel Riri Hena. Berita duka, telah meninggal dunia di Desa Wonokromo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Timur pada Senin 24 Mei 2021, Bapak Marioto, mantan koster GPIB Nazaret dalam usia 55 tahun 5 bulan. Di Jakarta pada Jumat 28 Mei 2021, Sony Tulengke Maengkom Taidi dalam usia 47 tahun. Almarhum dimakamkan pada hari Minggu 30 Mei 2021 di tempat TPU Pondok Kelapa. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan penghiburan. Pengurus PKLU mengundang seluruh anggota Pelkat PKLU untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah HUT ke-24 Pelkat PKLU GPIB Nazaret pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 17 melalui aplikasi Zoom dengan tema Bersukacitalah, berdoalah, bersyukurlah di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5, 16-18 dengan pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Hilda Sihasale Hattalaibesi. Pemberita firman malam ini Pendeta John Bisken Sihite, Pendeta Emeritus GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Arila Luhukai dan Shema Poli, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang seiman kepada Kristus, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang terjadi
dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita dan lingkungan di mana kita berada, umat berdiri. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.